الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratum min rabbikum. Segeralah kalian mencari ampunan dari Tuhan kamu. Wa jannatin adha samawati wal ard, dan derajat yang sangat tinggi di dalam surga. Surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Alladzi yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfikuna fis sarra', mereka itulah orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan dirinya ketika dia marah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza qalu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim, dan orang-orang yang melakukan perbuatan keji dan berbuat aniaya kepada diri mereka sendiri. Zakarullah, kemudian mereka mengingat akan Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, maka mereka segera memohon ampun lidzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus apa yang mereka kerjakan sedangkan mereka itu mengetahui. Surah Al-Imran ayat 132, Allah sifati daripada sifat-sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah kumpulkan nanti mereka tempat kembalinya di dalam surga. Likulli syai'in alamah, setiap sesuatu itu ada tandanya. Audio Jungle. Tandanya. Tanda orang yang beriman bertakwa, mereka itu adalah orang yang beruntung, bahagia di alam dunia, diberikan panjang umur dalam keadaan sehat, hidup tentram dan damai bersama keluarga. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bersyukur akan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anugerah yang telah Allah berikan kepada mereka. Bergaul dengan orang-orang yang soleh, kumpul dengan orang-orang yang soleh, tertangga dengan orang-orang yang soleh, itulah kebahagiaan tersendiri. Tidak semua orang dimiliki oleh orang tersebut kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u la maghfiratum min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Segeralah kalian, wasari'u wasabiku, segeralah kalian, jangan sampai kalian tunda, dan berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhanmu.
bi'amali soleh, dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Dengan amal kebaikan itu bisa mengampunkan semua dosa dan kesalahan. Innal hasanat yubhibna anis sayyiat. Sungguhnya kebaikan itu bisa menghapus daripada kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba jika ia melapuskan dengan cara melakukan amal kebaikan dimanapun mereka berada. Baik namanya ibadah solat. Ibadah solat yang kita lakukan setiap hari adalah 5 kali kita melaksanakan solat, sama seperti orang yang rumahnya itu di depan ada kali yang jernih dan bersih. Setiap hari dia mandi dengan air sungai yang jernih dan bersih. Hal baqiya minad danas, kata Nabi, apakah ada sisa kotoran di tubuhnya? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, tidak ada ya Rasul, karena orang ini mandi sehari 5 kali. Begitulah kata Nabi, kamasali sholatul hamsin, sama seperti orang yang sembahyang 5 waktu akan menghapuskan semua dosa. Apabila ia berkumur, maka air akan jatuh berbarengan dengan dosa yang ada di mulut dia. Apabila dipegang air dengan kedua tangannya, maka berjatuhan dosa-dosa di antara tangan dan jari-jari. Apabila dimasukkan air ke dalam hidung, maka keluarlah dosa dari hidung. Begitu pula basuhan kepala, muka, kepala, dan kaki, dan seterusnya. Di dalam pembasuhan kesempurnaan di dalam wudu, maka rontoklah semua dosa-dosanya. Begitu juga Al-Quran yang kita baca akan menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan. Begitu juga infak sedekah yang kita keluarkan, itu adalah bisa menghapus dari semua dosa. Alhamdulillah. Carilah ampunan dan keridhaan Allah Ta'ala ketika kita di dunia. Inna dunya darul amal wa akhiratu darul jaza. Sungguhnya dunia ini tempat beramal, sedangkan akhirat itu buat balasan. Kalau kita nanti di akhirat baru pengen beramal, itu akan sia-sia. Laula akhartani ila ajarin qarib fa saddaqu wa kun minas sholihin. Ya Allah, seandainya engkau akhirkan ajalku walaupun hanya sesaat, aku akan sedekah dan aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Wala yakhirullah nafsan ijaja ajaluha. Ketahuilah, apabila ajal telah tiba, maka Allah tidak akan menunda walaupun hanya sesaat. Carilah ampunan dari Allah dan rahmat dan keridhaannya di dunia dari amal-amal kebaikan, dan derajat yang sangat tinggi nanti di dalam surga. Bi'amalikum, dengan amal perbuatan yang kita lakukan di dunia. Udhulul jannata bima kuntum ta'malun. Allah katakan, masuklah kalian ke dalam surga dengan amal-amal yang kalian lakukan ketika di dunia. Tuh tiketnya amal kebaikan. Dari amal kebaikan itulah tempat kedudukan kita nanti di dalam surga. Allah yang menentukan apakah akan dimasukkan ke dalam surga Jannatun Na'im, ataupun surga Jannatul Ma'wah, ataupun surga Jannatun Firdaus, sesuai dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Izzatud dunya bil mali wadah, wa izzatul akhirati bisolihil amal. Kemuliaan hidup di dunia ini dengan adanya harta dan pangkat kedudukan. Siapapun yang punya harta, punya kedudukan, dia akan mulia. Tapi kedudukan harta itu bisa sirna, bisa habis, ditelan oleh waktu. Tapi izzatul akhirati, kemuliaan hidup di akhirat ini,
dengan amal-amal kebaikan. Penentuan kita nanti berada, kita nanti di akhirat, apakah kita termasuk golongan fa'idun, orang-orang yang beruntung, al-khasirun, ataupun orang yang rugi, tergantung kehidupannya ketika di dunia. Kalau dia termasuk orang yang beruntung, tingkatannya nanti di dalam surga yang berbeda beda. Sedangkan baina darajatin, di antara dua derajat orang yang ada di dalam surga, ma baina sama'i wal ardh. Jaraknya itu antara langit dan bumi. Di antara dua derajat penghuni di dalam surga itu nanti tingginya antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iman dan bertakwa itulah yang akan tanda-tanda yang disifati di dalam ayat Quran adalah penghuni-penghuni surga. Adakah di antara kita mempunyai sifat yang disifati oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 32 yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Andai kata ada salah satu dari sifat-sifat yang disifati oleh Allah, kita pun akan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Innaka la tukhliful mi'ad. Sungguhnya engkau ya Allah tidak pernah ingkar janji. Apa sifat yang pertama dari sifat-sifat orang yang beriman dan bertakwa yang Allah masukkan mereka ke dalam surga? Yang pertama, alladzina yunfikuna fisyarra wad-dharra. yakni orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang, alhamdulillah, dari bermacam-macam proposal yang masuk ke rumah kita, alhamdulillah, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari RT, dari RW, dari LMK, bermacam-macam lingkungan. Kalau banyak proposal yang datang ke tempat kita, ataupun banyak orang yang ngirim WA ke handphone kita, berarti kita sebagai tokoh masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat, bantuan yang diharapkan untuk orang-orang yang duafa yang ada di lingkungan kita. Berarti ini pilihan Allah. Berarti ini pilihan Allah. Ketika Sayyidah Asma binti Abi Bakar Siddiq, jadi putri keluarga putra putri dari Sayyidina Abi Bakar Siddiq yang paling maju di dalam bisnisnya, yang paling kaya, yang mengikuti jejak langkah orang tuanya, Sayyidatina Asma binti Abi Bakar Siddiq, termasuk perempuan sebagai donatur terbesar ketika itu. Ketika setiap peperangan sahabat ngabarin bahwasanya Nabi dan para sahabat membutuhkan di dalam perjuangan jihad di jalan Allah untuk membeli alat-alat perang. Selalu diingatkan. Sekali, dua kali, tiga kali, kemudian datang lagi sahabat, kemudian digerutu. Tahu gerutu? Gua mulu kesasarannya. Jangan. Karena Allah kepengen kita berada di dalam surga. Karena Allah kepengen sebagian harta kita simpan di akhirat. Ma indakum yanfudu wa ma indallahi baqi. Apa yang kita punya dari sesuatu apapun kekayaan yang kita miliki itu akan hancur dan sirna, akan binasa. Tapi apa yang ada di sisi Allah akan kekal dan abadi, berupa pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebaikan ketika di dunia. Akhirnya gerendeng gerutu. Kemudian disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Nabi panggil tuh Sayyidatina Asma binti Abi Bakar Siddiq.
Nabi mengatakan, ya Asma binti Abu Bakar Siddiq, infaki wala tusi fayasyallahu alaiki. Wahai Asma binti Abi Bakar Siddiq, infakkanlah sebagian hartamu, jangan kamu hitung-hitung harta yang telah engkau keluarkan. Niscaya Allah akan hitung-hitung pula dari nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kalau memang ini Allah berikan jalan kepada kita dengan wasilah santunan seperti ini, berarti Allah kepengen dalam kesulitan yang kita hadapi, yang kita jalankan, Allah akan memberikan kemudahan. Alhamdulillah. Kalau pengen punya rezeki banyak, pengen punya duit banyak, mancingnya juga pakai apa? Pakai duit. Pakai apa? Pakai duit. Di rumah kita, dapur kita selalu ngebul. Selalu ngebul. Gimana caranya? Pancing itu pakai makanan yang bini kita masak, bawa tuh ke masjid, kasih tetangga, undang orang biar makan di rumah. Alhamdulillah. Ngebul itu. Dapur kita nggak pernah surut. Alhamdulillah. Karena sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ayu Islamul khair? Ya Rasulullah, Islam yang terbaik yang model gimana? Nabi jawab, Islam yang terbaik adalah layyinul kalam. Ucapan yang lembut, yang menyentuh hati orang, yang enak didengar. Berikan nasihat-nasihat yang enak, yang memberikan semangat kita melakukan kebaikan. Jangan nyaci maki orang, menghina orang. Yang lembut di dalam ucapan, yang enak didengar, memberikan semangat kita di dalam berbuat baik, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala meningkat. Alhamdulillah. Menjadi kenangan-kenangan, menjadi ingatan kakala kita tersendiri. Alhamdulillah. Tuh namanya nasihat yang memberikan kemanfaatan, yang mengetuk hati sanubari kita. Alhamdulillah. Yang kedua, wa it'amut tu'am, memberikan makan. Maka orang tua kita bilang, kalau kita punya rezeki, baji kasih makan orang lain, lu nggak bakalan susah seumur hidup lu. Bahkan berkah anak keturunan lu. Alhamdulillah. Nih, omongan orang tua kita yang nggak sekolah, tapi rajin ngaji, rajin sholat. Alhamdulillah. Doanya gobul. Alhamdulillah. Mereka itulah orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ketika kita dalam keadaan lapang, terus kita lagi jaya, lagi sukses, terus istiqomah di dalam berbuat baik, di dalam berbagi kepada orang lain. Tiba-tiba lagi surut nih, perdagangan kita berkendor, agak berkurang. Kebaikan yang biasa kita lakukan dalam kebaikan tersebut, terus kita jalankan dalam keistiqomahan. Di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, Allah hanya cuma menunda rezeki yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Wal kadzibinal ghaid. Yang kedua, sifat-sifat orang yang akan penghuni surga, wal kadzibinal ghaid. Orang yang menahan dirinya ketika marah. Orang yang menahan dirinya ketika marah, yakni orang yang sabar. Dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya, dia mampu untuk membalasnya, tapi dia sabar. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mu'ad bin Anas bin Abihi an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kadama ghaidan wa huwa yaqdir ala yanfidahu da'a Allah yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayru min ayyi khura'in man sya'a.
Di dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang menahan dirinya ketika dia marah, dia mampu untuk lampiasan kemarahannya, kemudian ditahan kemarahannya itu, nanti akan datang pada hari kiamat, orang itu akan dipanggil Allah Ta'ala di hadapan para makhluknya di yaumul mahsyar. Kemudian disuruh pilih bidadari yang cantik-cantik di dalam surga untuk dinikahkan untuk dia. Alhamdulillah. Ada orang nahan marah karena nggak berani, takut nggak dapet. Tapi menahan dirinya ketika dia marah, dia mampu. Dia mampu untuk membalas apa yang dilakukan orang tersebut, tapi ditahan. Orang jelekin dia biasa aja, bahkan memuji orang-orang yang menjeleki dia. Dia difitnah oleh orang lain, tapi dia menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang memfitnah dia. Itu sifat para nabi dan rasul. Juz'un minan nubuwah, sekelumit dari sifat kenabian sallallahu alaihi wasallam, dari sifat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak membalasnya di dalam berbuat orang yang berbuat jahat kepada Nabi. Ada orang Yahudi min Suraqah namanya. Ketika dilihat tuh sayembara di atas Ka'bah ada tulisan, siapa saja yang menangkap dan membunuh, yang memenggal kepalanya Nabi Muhammad akan diberikan 100 onta oleh Abu Jahal, dan ribuan uang keping emas yang diberikan oleh Amr bin Hisab. Belum dari Abi Sufyan ketika itu, belum daripada Muawiyah ketika itu. Ada Khurakal ini dari orang Yahudi ngelihat terus lembaran yang digantung di mana? Di depan pintu Ka'bah. Dia langsung nguber Nabi Muhammad SAW dengan kuda pacuannya arah menuju Madinah. Kakak ada lihat tuh, orang lihat Nabi dan Abu Bakar sedang berjalan, tiba-tiba dia kenceng naik kudanya sambil menghunuskan pedang. Ketika Nabi ada di depannya, kemudian Nabi akan ngapain? Penggal kepalanya. Malaikat Jibril memberitahukan, wahai Nabiullah, ada orang Yahudi akan membunuh engkau karena dia ingin mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh Abu Lahab berupa onta merah, kendaraan yang paling mahal ketika itu. Kalau di Indonesia apa kendaraan paling mahal? Mercedes-Benz. Apaan tuh? Jaguar, tahu dah. Namanya apaan? Gua kagak punya, gua nggak tahu. Lamborghini. 100. Berapa miliar itu? Kakala mengayunkan pedangnya, Nabi diemin. Tiba-tiba pertolongan Allah datang. Karena Allah janjikan, wallahu ya'simuka 'anin nas. Allah akan menjaga engkau wahai Muhammad dari kejahatan manusia. Tiba-tiba kudanya itu amblas dimakan oleh apa? Oleh bumi. Akhirnya tenggelam tuh ontanya, dirinya tinggal seleher, teriak-teriak. Nabi lihat, Nabi paranin, kemudian Nabi angkat orangnya dengan kuda-kudanya dengan tangan Nabi. Kemudian Nabi biarkan, Nabi jalan sampai 3 kali orang ini ingin membunuh Nabi. Tapi sia-sia, pertolongan Allah datang, tiba-tiba amblas dia naik kudanya, ditelan oleh bumi. Kemudian Nabi angkat orang tersebut, Nabi nolong. Kemudian orang ini mengatakan, aku belum pernah ngelihat orang sebaik dia. Kemudian nanya dengan Rasul. Kemudian Nabi menceritakan tentang risalah kenabiannya. Kemudian dia memeluk ajaran Islam. Dan dia termasuk orang yang gigih dan berani mengorbankan jiwa raganya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Nabi memaafkan kesalahan dia. Kalau Nabi kepengen, tinggal penggal doang untuk kepalanya.
Karena dimakan oleh bumi. Didiemin aja bakalan mati, ditelan oleh bumi. La haula wala quwata illa billah. Itulah akhlak junjungan Nabi SAW. Wal afina 'anin nas. Yang ketiga, sifat orang-orang yang mulia akan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada dia. Sebelum orang lain minta maaf kepada dia, dia telah memaafkan kesalahan orang lain. Ini sifat nubuwah, sifat kenabian yang disifati oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabatnya Abu Sufyan ketika itu, kakala terjadi Fathul Mekah pada tahun ke-8 daripada hijrahnya Nabi, selama 21 tahun lamanya Abu Sufyan itu memusuhi Nabi. Hartanya habis dipergunakan untuk menutupi kebenaran Nabi, dan banyak pemuda-pemuda bayaran yang diberikan hadiah untuk menghancurkan Islam dan untuk membunuh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, ketika terjadi Fathul Mekah, Mekah itu ditaklukkan oleh Nabi dan umat Islam. Tiba-tiba Abu Sufyan keluar dari rumahnya menghampiri Nabi. Sebulan Abu Sufyan ini minta maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi turun dari ontaknya kemudian memeluk Abu Sufyan dan memaafkan kesalahan Abu Sufyan. Sedangkan Abu Sufyan itu belum minta maaf kepada junjungan Muhammad SAW apa yang dia perbuat kepada Nabi SAW. Wa afina 'anin nas, yang memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang terbaik adalah jika ada orang yang berselisih di antara keduanya. Orang yang terbaik adalah orang yang pertama kali datang ke rumahnya. Ataupun orang yang bertemu dengan dua orang yang berselisih itu, yang mendekati dia ataupun menjulurkan kedua tangannya untuk memberikan maaf kepada orang tersebut. Ini yang ribet, udah salah ngaku benar. Ini yang ribet nih. Udah salah ngaku benar. Udah salah ngaku benar, gengsi minta maaf. Itu sifat-sifat yang enggak terpuji. Minal kibrit, daripada sifat-sifat takabur, daripada sifat iblis yang menyarang di dalam hatinya. Itu bukan sifat yang terpuji. Lihatlah junjungan Nabi Muhammad SAW memberikan maaf kepada orang lain yang memusuhi Nabi puluhan tahun namanya. Kakala bertemu, Nabilah yang memeluk orang tersebut sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang baik. Walladzina idza falu fa'isatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru bilidzunubihim. Kemudian orang-orang yang melakukan perbuatan keji ataupun berbuat aniaya dirinya, kemudian mereka mengingat akan Allah, maka ia memohon ampun kepada Allah dengan sebab dosa yang dilakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Allah. Nih, yang keempat, sifat-sifat orang yang Allah masukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Yang terakhir adalah apabila ia melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun berbuat aniaya kepada dirinya sendiri, diingat kepada Allah dan ia memohon ampun kepada Allah. Sungguhnya yang bisa mengampunkan dosa hanya kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali hanya Allah. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
walam yusiruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Setelah ia mohon ampun kepada Allah dan mereka itu tidak terus-menerus di dalam berbuat dosa. Tubu ilallah taubatan nasuha. Tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, dengan nyesal, tidak melakukan hal yang keji ataupun berbuat aniaya ke diri mereka sendiri. Alama fa'alahu wa hum ya'lamun, apa yang mereka mengerjakan dan mereka mengetahui. Setelah hal-hal yang salah yang dilakukan, dia mengetahui bahwa itulah melanggar nilai-nilai agama dan merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Kemudian ia menyesal dan bertobat kepada Allah Ta'ala dan tidak melakukan kejelekan-kejelekan tersebut. Inilah 4 sifat yang disifati Allah Ta'ala akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.